Sebenarnya Pakito masih bisa didinai di sini, di pick yang keempat dari arah Sena. Tapi ternyata mereka memilih Lapu-Lapu. Lapu-Lapu yang memiliki win rate tinggi dari Dairan juga. Mengingat tidak adalah tipikal hero yang bisa langsung skip Instant. Lino, bisa dibilang lini depan, tapi langsung ke lini belakang juga. Dan ini bakal menghentikan bagaimana pergerakan dari Nathan dengan entropi. Kayak harus dipakai entropinya pokoknya. Oke, dan bahkan bisa dibilang, ini adalah salah satu targeting Dairan untuk bisa dapetin seorang Nathan. Tapi ingat, dia waktunya cuma sampai menit 15 aja. Carmilla. Menit 15 aja, sampai di situ aja Profesor. Oke. Rom ya berarti? Ya, Carmilla Romer. Mereka kayak ngedinai untuk tipikal-tipikal hero yang nanti bakal kayak Rafaela atau Estes. Pokoknya tipikal hero yang bakal nge-babysit untuk Bruno. Tapi Cici juga, wah ini dia combo Cici dan Carmilla. Pressure early game-nya gak bakal lepas. Teamfight Turtle-nya akan sangat menarik dari Geek Farm Junior. Mereka bener-bener gak mau kalah draft. Mereka menunjukkan banyaknya variabel dari draft yang dibawakan semenjak di game yang keempat sebelumnya. Iya, padahal aku kira udah tipis banget sih hero-hero yang... Karena mereka bawa udah mahal banget dari game sebelumnya, tapi ternyata masih ada aja nih rahasia dari Coach Dora yang akhirnya ditunjukkan. Dan buat RRQ, satu pilihan terakhir Rom yang kita pertanyakan. Digi kah? Digi kah? Digi open banget di sini. Dan Digi kalau misalnya dibuka, tapi mereka nggak boleh sampai Diginya malah jadi Digi feeder. Ya, Itu kondisi dan syarat yang harus mereka harus jadi Digi cover karena untuk menghindari bagaimana gerakan dari Carmilla. Tapi Grok ternyata, oke. Grok dan juga Carmilla yang sebenarnya nanti tetap akan connecting dengan adanya Curse of Blood. Walaupun mereka berada di tengah-tengah teamfight dan dalam keadaan imun juga. Ya, cuman dari Arkisena berarti mereka pengen bermain dengan lebih agresif lagi. Lebih agresif. Momentum bisa banget diciptakan oleh seorang Grok nanti. Kalau ngomongin Akai sama Grok, sebenarnya combo ini udah dijalankan sama Geek Farm Junior di game yang kedua. Yes. Dan kali ini kalau kita berbicara bagaimana efektivitasnya, berarti Akai dan Grok ini nggak boleh misah jauh-jauh banget. Karena mereka harus selalu bersama untuk bisa memberikan pressure yang tersebut agar mereka bisa memenangkan match-up-nya. Oke, tapi kali ini kita bakal melihat para pasukan dari tim Geek Fam yang habis saja benar-benar mendapatkan boosting mental atas kemenangannya dan bahkan RRQ yang masih berada di match point. Mampukah Geek Fam kembali lagi dengan kemenangan sebelumnya untuk membawa ke game yang selanjutnya, ataukah RRQ akan berhasil mendapatkan juara mereka kali ini? So MDL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Ini dia untuk game selanjutnya yang akan kita saksikan dengan 10 hero lagi yang bakal di-ban untuk game selanjutnya. Kita ngeliat potensial yang cukup bagus tangan dari seorang Rincia dengan Vexana, clearing wave cepat, pasif yang oke. Tapi di sisi lain Geek Fam Junior dengan ngebawa Faramis dan Carmilla, menurut aku ini juga bakal repot sih untuk di kontes. Ya ini kayaknya kombonya banyak banget sih. Ada Carmilla Cici, Carmilla Faramis, dan 4 Purify. Ini yang paling unik karena mereka ingin menghindari Heavy Spin yang bisa dibawakan oleh Ians ketika teamfight besar. Dan respect sekali, bukan hanya Heavy Spin, mereka juga menghindari adanya damage yang diberikan dengan adanya Grok. Mereka menghindari Brave Fighters, mereka menghindari Eternal Guard, tapi ini karena terlalu banyak trigger, mereka nggak boleh keluarinnya barengan. Ini agak-agak ada sedikit penyesalan gak ya kira-kira dengan pick Grok, karena kalau tadi flexible pick ternyata bukan Grok dan ternyata menuju ke arah dari Nolan, ini 4 Purify malah jadi makanan sebenarnya. Oh iya, nggak ada jalan pulang. Dan bahkan di depan sana Ian nggak bisa mendapatkan apapun dan mereka harus mundur, damage-nya terlalu sakit dari seorang Mercy. Dan kalau Heavy Spin-nya terbuka, kali ini dia kehilangan momentum untuk Turtle yang pertama. Waduh. Iya, itu bakal cukup mahal sih memang untuk Turtle yang pertama tanpa adanya Harvest Fan. Karena kita tahu cooldown-nya juga lama banget, apalagi baru di level yang keempat. Iya, di satu sisi lainnya Masako, dia dapetin platingan yang sangat-sangat gratis, setengah bahkan hilang begitu saja. Ini membuat Geek Farm Junior unggul langsung 800 tanpa Turtle yang pertama. Tanpa Turtle. Tanpa Turtle. Ya. Ini jadi keuntungan yang gratis jatuhnya. Kerasa banget, terutama untuk goal lane-nya lagi-lagi. Ketika nanti dari seorang Nathan-nya dapetin makanan yang cukup di awal atau bisa dibilang prematur, dia bakal bisa lebih cepat juga untuk masuk ke arah teamfight. Tapi untuk sekarang, kita bakal melihat setup di arah Turtle Expand yang sudah mulai menunggu dan juga zone out dari seorang Mercy. Oke, zoning out yang terlalu baik yang diberikan, tapi lihat Prefectors front. Kali ini Retribution from Nias menyelamatkan semua. Heavy Spin menangkapkan satu persplot di tangan para pasukan dari tim RRQ. Tapi nampaknya
mendapatkan 2 poin kill di tangan para pasukan dari tim Geek Farm. Membayarkan utas atas seluruh tingkah yang dilakukan anak-anak di depan sana. Utang yang terbayar membuat para pasukan dari tim Geek Farm Junior masih mengungguli akibat gold di arah gold lane mereka. Oke, satu turtle tukarkan dengan 2 pemain. Untungnya Idok juga masih bisa selamat. Tapi siapa yang lebih unggul? Profesor KB. Sebenarnya lagi-lagi ya pertukaran poin kill ini bisa men-shutdown bagaimana ganking yang ingin dibawakan sama RRQ Sena. Jadi menurutku dengan adanya turtle yang didapatkan RRQ Sena masih sedikit lebih diunggulkan. Hanya saja mereka nggak boleh lagi nih kena combo barusan tuh. Combo Cici dan juga... Oh, damage-nya terlalu besar. Tapi lihat di sini, para pasukan dari tim RRQ mereka mencoba untuk melakukan disengage karena mereka sadar tidak akan cukup kuat melawan Geek Farm Junior. Betul, tetap harus respect dengan adanya damage dari seorang Cici. Karena kita tahu nggak cuma damage yang bisa dia kasih, tapi ada efek sisi tambahan yang bisa diberikan juga. Dan untuk di area XP lane, Darren sepertinya sedikit bebas untuk dapetin battingan. Oke, sedikit lebih unggul juga untuk Dairon. Walaupun mungkin tadi sempat terkena serangan juga dari Curse of Blood. Yang paling penting RRQ Sena kalau lagi berkumpul, jangan benar-benar kumpul berlima. Itu akan memudahkan Mueza dengan combo yang bisa dia ciptakan. Karena nantinya efek Purify akan membantu bagaimana Mueza untuk bertahan hidup. Dan lagi-lagi dengan entropy, Masako akan lebih mudah untuk farming dan langsung menuju ke belakang for safety. Tapi aku ngelihat Masako agak terlalu terburu-buru gak sih di laningnya? Agak terlalu terburu-buru untuk ngebuka the power of entropy-nya. Kayaknya malah kalau misalkan dia terlambat sedikit, dia bakal kena ganking sih. Karena lihat dari tadi, ini dia terlalu offside kalau menurut aku. Dan Masako harus coba di cover sih sama Mueza. Sedangkan kondisi sampai saat ini, mereka belum menuju ke arah turtle dan damage yang besar. Bahkan Masako di zoning out, Nevin. Ya, serba salah juga ya. Karena RRQ Sena, mereka sadar dengan waktu yang cukup singkat, mereka langsung mengirim tadi 3 pemain ke area top lane. Dan sekarang... Oh, mereka mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill dari Mercy. Messi ter-takedown, tipatnya tidak akan cukup adil walaupun ada Netherrealm di depan sana, ada pakai Tyrant. Purify Gaming dikeluarkan dan mereka berhasil mendapatkan Turtle Tyrant save the team on this side. Seven tertinggal di depan sana, mereka berhasil mendapatkan 2 poin. Terlalu banyak snowballing yang diberikan oleh para pasukan dari tim RRQ, bahkan Mueza sekalipun di sana akhirnya bisa membalaskan 1 poin kill, setidaknya ada harapan. Wah, ini tapi tetap Hex Magic cukup bebas untuk bisa berikan damage. Oh, Tyrant. Kali ini Tyrant benar-benar membuktikan kekuatan dia berada di arah EXP laner. Sedangkan Tyrant akan ter-shutdown dan tidak akan ada jalan untuk pulang. Shutdown setidaknya banyak yang bisa dimanfaatkan di arah mid lane hingga hampir pecah turret mereka. Mulai tercicil. Oh my god, balikan keadaan dan 1 tembok dari seorang Idok. Membayarkan utang yang cukup mahal dan bahkan Netherrealm di sana tidak bisa menyelamatkan apapun. Idok still survive. Tapi Ian standby on position. Dan balik lagi lihat di arah bot lane-nya. Mereka sudah berhasil mendapatkan keuntungan bersama dengan adanya X-Magic. RRQ Sena membayarkan seluruh kekalahan dia di game sebelumnya dan bahkan bermain dengan lebih ganas. Yes, satu retribution yang well spent banget ya dari seorang Ian. Efek slow-nya masuk dan surprise damage bisa dikasih juga ditambah outer turret. 2 bahkan, 2 outer turret sudah berhasil di-secure, Prof. Yang aku lihat kayaknya dua-duanya sama-sama overheating sih. Iya. Geek Farm Juniornya nggak mau kalah otot, RRQ Senanya ini juga nggak mau kalau misalkan dia tuh nggak dapetin kill atau bahkan objektif. Makanya mereka selalu mencari keuntungan dan makanya turtle selanjutnya itu bakal jadi putih-putih. Dia akan soft block di luar sana, 1 poin kill didapatkan tapi nampaknya tidak bisa menyelamatkan seorang Chloe. Meanwhile, Rinsia S kami bersama dengan kawan-kawan dari Yas. Shutdown pun terjadi, 1 poin kill didapatkan tapi mereka tidak fokus menuju ke seorang Nathan. Mereka fokus menuju ke seorang Mueza yang tidak terlalu berarti ketika kematiannya didapatkan RRQ Sena sekalipun. Lihat, mereka terlalu fokus ke arah yang salah. Mereka terlalu fokus, sedangkan free hit dilakukan Masako. Dan kalau itu terjadi, bukan di menit yang ke-6, itu bisa dipastikan mereka bisa terkena wipe out. Ya, ini pertukarannya memang mahal banget, tapi lagi-lagi mencoba untuk memaksa. Di area mid lane bagi seorang Mercy sepertinya bukan menjadi keputusan yang tepat. Tapi Oke, Masako, really bro? Dia terjun ke depan dan bahkan memberikan nyawanya. Dia memberikan nyawanya dengan cuma-cuma ke depan Tyrant. Di belakang sana, buying time untuk seorang Turtle sekalipun tidak akan worth it ditukar dengan Masako. Ya itu bakal jadi kerugian karena 2 kill loh, for nothing. Hanya untuk Turtle. Gak bakal jadi keuntungan yang berlimpah, kecuali Lord. Sekalipun itu Lord tetap jadi kerugian karena mereka nggak bisa ngelakuin push secara berlima. Kuantitasnya tiba-tiba berubah dan RRQ Sena jadi lebih stabil sekarang dengan poin yang mereka bawakan. Toy walaupun tumbang 1 kali tapi dia masih mencoba untuk mencari keuntungan lebih. Fokus menuju ke dalam
turret. Tapi Toy melihat adanya Invisible Gaming dan banget ke sana. Wajah seperti bad save dilakukan oleh seorang Idok. Mantis engage teamfight yang coba dilakukan oleh dari Geekfam Junior yang seperti kata Profesor KB, mereka ingin teamfight, mereka ingin otot, mereka ingin adu semua yang mereka miliki. Dan bahkan di arah bottom lane, Ethan Nugget cuma bisa menghambat sedikit, tidak menyelamatkan turret di arah bottom lane. Waduh. Sorry to say, kalau udah kayak begini keadaannya berarti kita hanya akan melihat siapa yang lebih banyak membuat kesalahan. Betul, ini benar-benar udah tinggal adu otot. Apa yang terjadi, mereka harus tenang. Tenang aja. Mereka dari kedua belah tim, Ya. ini siapa yang tenang duluan, siapa yang bermain dengan kepala dingin, dia yang dapetin game ini. Ya, Haruki Sana yang bermain dengan momentum, sedangkan dari Geekfam Junior yang kali ini bermain dengan team fight jangka panjang, ini akan memberikan bumbu yang cukup berbeda ya di game kali ini. Sangat berbeda sekali Nevin. Karena outputnya juga bakal berbeda. Ketika mereka terburu-buru seperti ini dan sama-sama terburu-buru lebih tepatnya. Lihat Dua-duanya. Gak jauh berbeda. Tapi lihat Siren di sana berhasil selamat, terpangan di sana terperangkap. Membalikan kembali kanan dan Netherrealm. Para pasukan dari tim Geekfam Junior, mereka memiliki Nathan. Terlalu sakit damage tapi Ian fokus. Dan di flicker begitu saja. Ke arah yang salah. One last hit. Tidak hanya satu point kill dan Mercy juga akan menjadi korban kedua. Double kill didapatkan. Lihat betapa adu otot yang mereka lakukan. Benar-benar menimbulkan banyak korban. Dan hampir saja mereka juga kehilangan Masako. Teriakan langsung di Emdel Arena berkumandang dan Lord kemungkinan besar akan di tangan dari Haruki Sana. Waduh, bukan waktunya untuk recall sepertinya. Karena menurutku ini masih bisa menjadi game siapapun dari Geekfam Junior. Mereka masih punya potensial yang begitu besar dengan Mueza yang selalu ready untuk men-zoning out semua pemain dari Haruki Sana. Siren melihat ke arah Masako, fokus begitu saja. Belum ada win of danger, terpakan Masako kembali hilang bersama dengan Mueza. RRQ berhasil mendapatkan 3 poin unggul, 2 poin kill dan 1 Lord. Oh, ini berbahaya karena kita tahu sendiri Masako dia punya kapasitas untuk melakukan defense. Ketika mereka tidak melakukan defense terlebih dahulu dan ingin memaksakan mengambil Lord, padahal mereka tidak ada yang pegang Retribution. Fix ini adalah sebuah blunder yang berbahaya dari Geekfam Junior. Masako terlalu terburu-buru, waktumu belum sampai. Mid game adalah waktunya, bukan early game Profesor. Nampak di depan sana lihat ditabrak, langsung ada heavy spin, mengeluarkan dia semua. Siren akan menjadi sosok orang yang cukup meneramkan untuk seorang Masako. Untuk kali ini mendapatkan inner turret di arah mid lane aja. Kondisi punya Nathan itu udah untung banget. Oh ya, fokus ke arah objektif, tapi sekarang ada Mercy juga yang sudah mulai terpantau. 1 lawan 2 pemain, harusnya ini nggak bakal terlalu dipaksakan juga karena dari Geekfam Junior. Mereka dalam kondisi yang nggak terlalu diunggulkan, 3.000 perbedaan gol. Ya malah itu nggak sih yang membuat Geekfam Junior makin lebih kuat. Karena mereka tidak diunggulkan, karena mereka berada dalam posisi bertahan. Ya. Mereka punya Nathan dan juga Feramis. Itu safe banget Ya untuk mereka punya play safe di high ground. Jadi mereka nggak perlu effort untuk bermain di area jungle. Mereka tinggal tunggu aja ketika Haruki Sana yang bikin blundernya sendiri. Oke, tapi lihat di depan sana para pasukan dari tim Haruki Sana hampir saja dipaksa untuk team fight. Dan mungkin buat kalian yang bertanya seperti apa maksud Profesor KB, lebih ke arah safe space. Iya. Safe space yang dipastikan semakin apapun yang datang ke arah base-nya Geekfam Junior, ini clear akan cepat, Masako tetap akan dapat gold, dan mereka akan team fight di saat dua-duanya punya gold yang setara. Ya, sementara itu dengan Holy Crystal, Masako sebenarnya udah punya power spike-nya, tinggal Oh, Win of Nature. Sebenarnya Masako juga farming, di menit yang 10 dia dapetin banget item yang dia butuhkan, item core-nya. Hah? Sebenarnya Geekfam Junior nggak kalah farming di sini. Mereka cuma terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan. Seperti ini lihat, mereka membuka entropi ke depan, itu tidak cukup wise. Ketika mereka terperangkap di depan sana ini cukup berbahaya, walaupun mungkin nanti akan ada Win of Nature untuk tahan damage dari Toy, tapi jangan lupakan rinciannya. Ya atau Netherrealm, tapi itu kayaknya terlalu membuang resource. Terlalu membuang talent dari Geekfam Junior yang padahal mereka bisa timpa jangka panjang. Oke, RRQ udah megang hampir 50% jungle mereka. Dari tim Geekfam nggak bisa masuk sama sekali. Dan mereka akan coba fokus ke arah bottom lane. Damage yang diberikan agak cukup sakit. Tapi Mercy selalu ingin coba bermain dari arah belakang. Dia ingin bermain dengan flanking, dia tahu kalau dia bisa pegangin Toy-nya. Ini akan menjadi sebuah gold atau bahkan poin kill yang mahal banget, Nevin. Iya, tapi kuncinya balik lagi adalah sabar. Dan kita lihat juga bagaimana beberapa detik lagi kita akan langsung menuju ke arah Lord yang sudah ter-enhance. Dan kalau Haruki Sana secure, aku nggak jamin ya Haruki Sana bisa langsung statement karena ada Nathan. Ada Nathan, ada Faramis juga. Netherrealm itu bakal saving the energy banget untuk Geekfam Junior. Yap. Ketika mereka berhadapan dengan adanya Lord.
kayaknya biarin aja si Lordnya dilepaskan. Karena kalau misalkan Geek Farm Junior memberikan lagi point kill kepada Argentina, mereka akan untung sekali di sini. Ini bahaya banget. Dan lihat di depan sana, team fight akan coba terjadi. Idok mencoba untuk kabur ke arah belakang. Nathan udah mulai kelihatan batang hidungnya di arah mid lane. Mencoba untuk melakukan clear. Mendorong dari para kondisi kali ini. Idok yang tersiksa. Lihat, Ian standby untuk adu ke dalam Retribution. Nathan udah membuka tapi dan one shot. Retribution is 1 point. Matter Ram mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang S-Magic. Tapi nampaknya Masako masih selamat. Tepakan para pasukan dari tim Geek Farm Junior yang berhasil mendapatkan 3 poin kill atas RRQ Sena. Lordnya menjadi sia-sia. Ya, Dairan terus sendirian, tapi ada yang tertinggal juga, Mercy. Kali ini belum mau pulang sepertinya, dia harus menghadapi 2 pemain sekaligus. Dan dengan kelincahan seorang Cici, apakah mampu? Tapi nampaknya kali ini nggak mampu, Nevin. Ya, karena kalau dipaksain, tadi Dairan jump ini ke depan, kayaknya Masako bisa follow up. Ketika Mercy-nya masih bisa untuk survive. Dan lagi-lagi dengan adanya Nathan, game akan tetap dipegang oleh Geek Farm Junior. Iya, semakin late game semakin sakit. Selama Nathan nggak tumbang pastinya. Wow, ditambah Wind of Nature. Dia bakal makin sulit untuk di-take down oleh Dairan dan kawan-kawan. Termasuk juga dari Toy. Toy perlu pertahanan sedikit di sini, entah dengan Rose Gold atau dengan Athena Shield. Ya, tadi sebenarnya Idok ngasih satu move yang bagus banget. Dengan mengorbankan ya flickernya mau nggak mau, tapi at least mereka bisa secure ke arah Lordnya. Dan itu ngasih buying time yang cukup lama, karena tanpa adanya Lord mungkin Geek Farm bisa dapetin keuntungan yang lebih banyak. Oke. Ini menurutku tinggal di freeze minionnya karena RRQ Sena juga kayaknya yang harus cari momentum gak sih untuk pick off. Iya. Geek Farm Junior kuat banget tim fight berlima. Sementara kalau misalkan mereka tumbang satu-satu, powernya akan berkurang. Dan lihat, Idok udah punya immortality. Jadi gak bakal gampang untuk di take down. Itu yang mau aku bahas. Bisa aku bilang, keuntungan winning condition kali ini udah dipegang Geek Farm. Win of Nature, mereka punya Nathan, mereka punya badan depan. Tapi satu, RRQ bisa abisin frontlanernya dulu. Yang paling possible mereka makan adalah Mercy. Dia nggak pakai Vengeance. Bener banget, Dia nggak Mercy. pakai Vengeance. Ini masalah utamanya juga Mercy baru selesai dengan si Halberd. Dia pun masih jauh banget mungkin untuk item-item seperti Immortality. Karena dia juga nggak punya Blade Armor, jadi critical damage-nya dari Toy nggak bakal ke-deny. Betul, jadi bisa dibilang damage yang diberikan Mercy memang sakit. Tapi kalau Toy balikin sama Rincia, itu Mercy yang bakal tenggelam. Lihat di depan sana, Mercy selalu adalah sosok yang paling bisa offside. Mercy yang paling bisa offside, tapi lihat Mercy bakal coba dimakan. Damage yang terlalu besar diberikan. Mereka mau mencoba untuk all in menuju ke arah seorang Ian. Tapi yang terperangkap di depan sana, ada Toy. Langsung mundur ke arah belakang para pasukan dari tim RRQ Sena. Sakaratul Maut karena magical damage untuk bisa bertahan di dalam tim fight. Tyrant semaksimal mungkin mendapatkan Mueza. Tapi nampaknya masih bisa bertahan. One last hit, Mueza still survive. Wah, team fight yang lama banget. Dan Idok, the real support, dia ngebuka wall charge ya demi bisa menghambat pergerakan dari para pemain Geek Farm Junior. Dan pada akhirnya, flicker yang tadi baru aja ke-reset, sekarang harus mulai terbuang lagi. Itu dia, dua flicker mahal banget untuk di Lord yang kedua. Tapi yang paling terpenting adalah X-Magic-nya masih punya Netherrealm. Aduh. Karena selama masih ada Netherrealm, menurutku Geek Farm Junior masih punya power untuk daya dobrak tim fight jangka panjangnya di area Lord yang 10 detik lagi akan muncul di bagian top lane. Aku nggak tahu kenapa aku punya skema kalau Dairan memang benar mau fokus ke arah Masako. Yang maksa di depan itu adalah Dairan, sedangkan Ethan Nagar untuk entropi belakang. Oke. Jadi Purify di depan. shutdown ya? Iya, di depan itu Purify-nya untuk Masako trigger. Tapi di belakang memang Eternal Guard-nya untuk ngejump in atau knock up seorang Masako yang udah pakai Purify. Dengan entropi ke arah belakang. Lihat Messi di belakang sana. Kesempatan Eternal Guard keluarkan dan Rathan dan Toy. No Toy, no party for this time. Lihat fokus ke arah belakang. Tyrant versus everybody. Dan nampaknya Win of Nature save the day. Tyrant masih bertanda tidak bisa terlalu lama. Shutdown! Shutdown terjadi. Mercy seorang diri mencoba untuk melakukan baitan. Dan ternyata waktu yang dilakukan Mercy terlalu mahal. Berhasil mendapatkan 1 poin kill kah. Dan Rincia still survive. Bahkan Seven yang punya power of retribution yang terlalu dive in. Membuat mereka kehilangan power of retribution. Tapi are you sure mereka mau Lord kali ini? Karena masih ada Ian, masih ada Battle Retribution. Oke, tapi kali ini lihat mereka tidak akan kenal kendor. Di garis depan, Ian sangat mencoba untuk dive in. Dan one chance dikeluarkan, berhasil dihindarin. Lihat is coming. Terreset begitu saja, fight time-nya terjadi dan berhasil. Para pasukan dari tim Geek Farm mereka berhasil ngebet dan Ian termakan dengan itu. Resiko yang diambil begitu tinggi oleh seorang Ias dan akibatnya mereka harus kehilangan 2 pemain Geek Farm Junior. Berhasil mengambil kembali momentum mereka. Wah, itu high risk no reward. Gak ada hadiah sama sekali, gak ada Lord yang bisa didapatkan. Malah
keuntungan ada di tangan dari Geek Farm Junior. Yes. Ada immortality juga dari Mercy. Oke. Dia lagi-lagi bakal jump in once again ke belakang. Menuju ke Toy. Dan sekarang karena Toy tidak memiliki Wind of Nature, dia punya Rose Gold Meteor. Tapi apakah itu cukup untuk melakukan defense karena Geek Farm Junior punya possibility